Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengembangan kurikulum matematika yang beranggotakan Muhammad Kafinal Bari Hidayatullah, Miftah Khairunisa, Jihan Maulidiyah Alfitroh, dan Nafila Ainul Aswilda. Dalam video pembelajaran ini kami akan memaparkan sedikit materi tentang konsep kurikulum matematika. Pengertian kurikulum. Ada beberapa pengertian kurikulum, ada yang dikemukakan oleh para ahli, ada pula pengertian kurikulum yang terdapat di dalam undang-undang. Pengertian tersebut diantaranya yang pertama, pengertian kurikulum menurut Johnson. Kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pengertian yang kedua, pengertian kurikulum menurut Sanjaya. Ia mengemukakan bahwa kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, pengertian kurikulum menurut undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Dalam undang-undang ini, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dari ketiga pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kurikulum merupakan perencanaan atau rancangan yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran yang berisi tujuan, isi materi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kemudian, kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pasti memiliki peran serta fungsi. Ada 3 peran kurikulum yang dikemukakan oleh Hamalik. Ketiga peran kurikulum tersebut, yang pertama ada peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Kemudian yang kedua ada peran kreatif. Dalam peran kreatif, kurikulum harus mengandung hal-hal baru, sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Dalam poin ketiga ini, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, serta nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki oleh siswa. Tentunya, hal-hal baru tersebut harus mengandung nilai-nilai edukatif. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Latin matematika yang diambil dari bahasa Yunani matematike yang artinya mempelajari. Kata tersebut diambil dari asal kata math yang memiliki arti pengetahuan atau ilmu. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan knowledge atau science. Kata matematik berhubungan juga dengan kata lain yang mirip, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, maka matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika yang terbentuk karena pemikiran-pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Matematika tidak hanya dipelajari pada mata pelajaran matematika sendiri, tetapi juga dipelajari pada ilmu-ilmu yang lain, yaitu seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, teknik, ekonomi, serta farmasi. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian kurikulum matematika. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan matematika merupakan ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kurikulum matematika adalah suatu rencana
yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran matematika. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Miftah. Saya akan menyampaikan mengenai kedudukan kurikulum matematika dalam pendidikan. Kemajuan suatu negara tergantung pada mutu pendidikan. Kurikulum merupakan acuan dalam pendidikan. Kurikulum tidak hanya sekedar instruksi pembelajaran yang disusun oleh pemerintah untuk diterapkan di sekolah. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan, setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yaitu penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kemampuan bekerja. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan untuk menyampaikan bahan pelajaran atau mengembangkan kemampuan tertentu diperlukan metode penyampaian serta alat-alat bantu tertentu. Untuk menilai hasil dan proses pendidikan, juga diperlukan cara-cara dan alat-alat penilaian tertentu pula. Hal-hal tertentu adalah komponen-komponen kurikulum. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan dengan berpedoman pada kurikulum, interaksi pendidikan berlangsung antara guru dan siswa berlangsung. Interaksi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu terjadi dalam lingkungan tertentu yang mencakup lingkungan fisik, alam, sosial budaya, ekonomi, politik, dan religi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan matematika ini kedudukannya penting dalam dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum matematika. Kurikulum di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan. Saya akan menguraikan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, kurikulum tahun 1975. Kurikulum pada tahun 1975 adalah kurikulum perubahan dari kurikulum 1968. Dalam kurikulum tahun 1975 ini, secara umum memiliki ketentuan-ketentuan antara lain. Yang pertama, bersifat interrelated curriculum organization. Yang kedua, SD mempunyai satu struktur program terdiri atas 9 bidang studi. Yang ketiga, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat menjadi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi pelajaran matematika. Yang kelima, jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi. Yang keenam, penjurusan SMA dibagi 3, IPA, IPS, dan Bahasa, dimulai pada permulaan semester 2. Yang kedua, kurikulum tahun 1984. Pada tahun 1984, pemerintah merubah kurikulum tahun 1975 dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum tahun 1984 ini. Menurut Subando, alasan menerapkan kurikulum baru diantaranya adanya syarat materi, perbedaan kemajuan pendidikan antar daerah dari segi teknologi. Secara umum dasar, perubahan kurikulum tahun 1975 ke kurikulum tahun 1984 menurut Henny adalah: yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GPHN yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, terdapat ketidakselarasan antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang keempat, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas termasuk pendidikan luar sekolah. Yang keenam, pengadaan program studi baru seperti di SMA untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Kemudian kurikulum selanjutnya, yang ketiga, kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini merupakan perubahan dari kurikulum 1984. Kurikulum tahun ini memiliki beberapa kemudahan antara lain yaitu: yang pertama, kurikulum ini sangat memudahkan guru dalam membuat bahan pembelajaran maupun melaksanakannya di kelas karena materi sudah disiapkan dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, bahan pembelajaran mudah diubah karena masing-masing mata pelajaran berdiri sendiri. Yang ketiga, penilaian dasar belajar siswa sangat mudah dilakukan guru karena berbaris materi pengetahuan. Yang keempat adalah kurikulum tahun 2004.
setelah beberapa dekade dan secara khusus 10 tahun berjalan dengan kurikulum 1994. Pembelajaran seperti sebelumnya di atas akhirnya hanya menghasilkan lulusan yang kurang terampil secara matematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari. Bahkan, pembelajaran model di atas khususnya sebelumnya semakin memunculkan kesan kuat bahwa matematika pelajaran yang sulit dan tidak menarik. Tahun 2004, pemerintah melaunching kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetisi. Secara khusus, model pembelajaran matematika dalam kurikulum tersebut mempunyai tujuan, yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Kemudian, kurikulum yang kelima, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Mulyasa mengemukakan bahwa KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Tujuan diterapkannya KTSP secara khusus menurut Mulyasa adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang terakhir, kurikulum 2013. Dalam hal ini, kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi. Dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran atau bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Perkenalkan, saya Nafila Ainul Azulda dengan NIM 214101070021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pengembangan kurikulum matematika. Dalam semua dinata, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu 1. Perguruan tinggi, 2. Masyarakat, 3. Sistem nilai. Yang pertama adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum. Pengaruh pertama adalah jika dilihat dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Pengaruh yang kedua yaitu dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Selanjutnya yang kedua adalah masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini dikarenakan sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk sukses sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan oleh sekolah. Yang ketiga adalah sistem nilai. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengakomodasi nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum, di antaranya
Yang pertama adalah mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut untuk ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.